Oke, kalau gitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Banat Abuya Hasan, Banat Mukarramah, Baba Khadijah, binti Nabi Muhammad Ridwan, hafidzakunallah wa ra'akunna wa farrakunna wa as'adakunna fid darain insyaallah. Ma'ahlikunna wa uladikunna insyaallah. Yang saya cintai, saya banggakan, saya selalu doakan setiap pagi selalu Ustaz bacakan Yasin untuk kalian semuanya dan anak turunan kalian. Untuk Allah ba'anna ikhwani wa ulati wa dzurriyyata talabati wa talibati min ulamil amilin wa du'atil mukhlisin wa min al-aghniya nafi'in al-muslimin wa laysa fi yaumiddin mahfudin bijamil fitan ma dhahara minha ma batan fid dunya din mutakhaliqin bi sayyidil mursalin mustaqimin bi rabbil alamin mahfudin al-futarifin faqih biddin wa alim tasir ta'wil ma'afan sadun jamna amrat wal asqam min amrat talbiyah man ta'ala amru ahsana amalu wa man yahdu syafa'atin nabi wa mahabbatin nabi wa ru'yatin nabi asam yang datang mana man fid dunya qabla akhirah. Itulah doa Ustaz untuk kalian semuanya, dan itu yang bisa Ustaz lakukan untuk kalian semuanya sebagai hak kalian kepada guru-guru kalian, dan nanti insya Allah kalian setelah menjadi guru juga kalian harus mendoakan muridnya juga seperti itu, dan begitu seterusnya secara berkesinambungan bersanad sampai kepada para ulama-ulama guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah, saya sangat bangga, saya sangat bahagia dengan inisiatif yang sangat luar biasa, yaitu membuat sebuah komunitas yang di situ ada pengajian, di situ ada pengarahan. Karena memang pada zaman, setiap zaman ya, bukan cuma zaman sekarang ini, apalagi zaman yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, fitnahnya sangat luar biasa. Jadi fitnah sekarang ini nggak perlu kita keluar rumah sudah fitnah. Nah, tapi alhamdulillah kita masih pakai konsep penyelamatan. Konsep penyelamatan itu apa? Konsep penyelamatan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan Allah jelaskan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Yaitu konsep penyelamatan itu adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yang masih bermanfaat untuk kita itu adalah peringatan. Selama kita masih mau menerima peringatan, masih mau mendengarkan peringatan, masih mau diperingatkan, berarti kita orang baik. Kita orang selamat. Tapi kalau seumpama kita sudah tidak mau lagi diperingatkan, atau kita tidak mau sudi diperingati, atau kita tidak mau berkehendak untuk mendengarkan ya sebuah streaming, live dan sebagainya, maka berarti itu pertanda bahwasanya dia termasuk yang hanyut dengan fitnah-fitnah tersebut. Nah, semoga apa yang kita laksanakan sekarang ini termasuk daripada konsep tersebut, konsep penyelamatan untuk kita dan keluarga kita serta seluruh yang ada di sekitar kita. Karena memang kenapa saya katakan untuk kita dulu ya, karena memang sekarang ini ayo kita belajar bersama-sama untuk mencari keselamatan bagi diri sendiri dulu sebelum orang lain. Nah, karena masalahnya banyak di antara kita yang terkait dengan orang lain. Padahal Allah SWT dalam Al-Quran telah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dulu, baru kemudian keluarga kalian, baru kemudian murid kalian dan sebagainya. Jadi konsep ini adalah konsep abadi untuk pembenahan diri, pembinaan jiwa, ya, itu semuanya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan berharap kita itu akan bisa merubah seseorang sebelum kita itu berubah. Jangan berharap kita bisa memperingati seseorang sebelum kita itu memperingati diri sendiri. Nah, oleh karenanya jadi kita sekarang harus fokus kepada diri kita sendiri. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita saksikan, apapun yang kita dengarkan ataupun kita baca dan tulisan dan sebagainya, kecuali pasti kita katakan ini adalah untuk saya, bukan orang lain. Karena memang kenyataannya begitu, kehidupan itu seperti itu. Jadi kita ini nanti bakal meninggal sendirian, diliang lahatkan sendirian, yang ditanya oleh Munkar Nakir ya kita sendirian, nanti kita di padang mahsyar kita sendiri dulu, baru kita cari golongan kita, tergantung bagaimana kita kecondongannya di dunia. Lalu kemudian ketika dihisab sendirian, ketika kita ditanya ditimbang amal kita sendirian. Nah, oleh karena itu maka di sini
Kita harus fokus dulu kepada diri kita sendiri. Anak kita itu cuma titipan, suami kita juga titipan, semua ada sekitar kita itu semua titipan. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang bakalan mau nanti menemani kita ketika kita meninggal. Itu suatu kenyataan yang ada, yang tidak bisa dibantah. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan apa yang tidak sesuai dengan persepsi kita selama ini, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang tadinya mereka saling mencintai, nanti ketika di akhirat itu saling memusuhi. Dan kenapa demikian? Ya sekarang kan banyak dia. Kita ada salah sama suami, kita ada salah sama guru, kita ada salah sama orang lain. Ya mungkin orang lain itu takut, dia itu akan membela dirinya ya, karena takut sampai berpisah dengan keluarganya, takut sampai menjadi lebih carut marut masalahnya, sehingga dia itu sabar, diam. Tapi nanti di akhirat tidak ada lagi. Karena pada waktu itu, di akhirat itu, di pada mahsyar itu, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi diabadikan, yaitu Allah Ta'ala ketika mereka sudah dibangkitkan semua manusia di pada mahsyar itu, maka kemudian Allah Ta'ala menantang mereka yang pernah sombong, yang pernah menzalimi, yang pernah berpuasa, yang pernah begini, begitu, semua yang seakan-akan dia itu telah mengalahkan kekuasaan dan semua yang ada pada diri Allah SWT yang mulia, yang maha mulia. Maka kemudian di saat itulah, di manakah mereka yang mengaku dirinya itu berkuasa? Di manakah mereka yang mengaku dirinya sombong? Di manakah mereka terus semuanya? Tapi nggak ada yang jawab. Karena semuanya merasa hina. Semua merasa dina. Semua nggak ada yang bisa bicara. Bicara saja, mengendumel aja nggak bisa. Bicara sendiri nggak bisa. Pada saat itu semua dibungkam oleh Allah Ta'ala. Sehingga karena nggak ada jawaban, maka Allah sendiri yang mengatakan, Lillahil wahidul qahhar. Hanya bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Di saat itulah kemudian Allah Ta'ala mengulangi lagi apa yang telah disampaikannya di dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inni haramtud dulma alaikum fala tadzalamu. Inni haramtud dulma ala nafsi wa haramtuhu alaikum fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku dan aku jadikan juga haram kepada kalian. Maka hendaknya kalian jangan sampai saling menzalimi. Nah, di saat itulah kemudian Allah Ta'ala mengatakan, siapapun di antara kalian yang merasa pernah dizalimi oleh siapapun juga, maka hendaknya sekarang adukan, aku akan ambilkan haknya dan aku kembalikan haknya kepada yang berhak. Nah, di saat itulah semua para istri yang dulu itu takut, dibentak-bentak suami, lakukan KDRT, begitu pula sebaliknya. Yang terjadi sekarang malah suami yang takut sama istrinya, gitu ya, diam, disuruh ini diam saja, tapi nanti pada saat itu nggak ada lagi. Semuanya akan terkuak. Ini begini, terus akan dikuak. Kenapa? Karena kesempatan yang ada pada saat itu adalah untuk mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan Allah memberikan kesempatan itu. Siapa yang merasa dizalimi kita di dunia, ayo ambil. Sekarang aku kembalikan haknya berupa kebaikan, berupa pahala. Kalau semua tidak ada pahala yang bisa diambil, maka dosa yang menuntut itu akan ditimpakan di atas dosa-dosanya. Nah, sehingga pada saat itu ketika kita panggil istri kita, suami kita, keluarga kita, orang tua kita, mereka mengatakan, siapa bilang aku suamimu? Siapa bilang aku istrimu? Siapa bilang semuanya berbohong? Itu artinya al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Oleh karena itu alhamdulillah dengan adanya komunitas ini, insya Allah kita bisa merangkul, kita bisa menyelamatkan, karena hubungan kita antara guru dengan murid, ya itu nggak ada putus-putusnya, nggak ada mantan-mantannya. Suami ada mantannya, ya begitu pula yang lainnya itu ada mantannya. Tapi kalau guru itu nggak ada mantan, orang tua itu nggak ada mantan. Jadi terus kita akan terhubung dan kita mempunyai sebuah ikatan batin yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Nah, sehingga Abuya selalu bilang sebelum meninggalnya, walaupun Abi nanti meninggal, tapi Abi tetap mengawasi kalian. Abi tetap memperhatikan kalian. Bahkan Abi akan mengirim bisyarahnya itu ke rumah kalian masing-masing. Itu disampaikan oleh Abuya sebelum meninggal dunia, bahkan 1 minggu sebelum beliau itu wafat. Nah ini jadi supaya kalau ada semacam ini kan berarti ada sebuah hubungan dengan guru, selalu diingatkan dengan guru. Nah, dengan adanya ikatannya semacam ini, maka kita akan menjadi ingat,
Nah, kalau sudah ingat, kita akan terbina keimanan dan ketakwaannya. Ya manfaat siapa? Ya manfaatnya kita sendiri, antum-antum sendiri. Makanya Allah Ta'ala firman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Itu konsep penyelamatan. Yang ada dimuat dalam Al-Quran itu adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Yang lainnya bisa jadi kurang bermanfaat. Tapi kalau sudah tazkir atau mengingatkan, itu adalah yang paling bermanfaat. Terutama daripada seorang guru kepada muridnya. Kenapa demikian? Orang tua bisa jadi tidak terima nasihatnya. Suami apalagi bisa jadi tidak terima nasihatnya. Tapi kalau seorang guru, dia nggak ada kepentingan. Tapi kepentingannya hanya karena Allah SWT. Ilmu bukan milik dia. Harus disebarkan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini bagus sekali ya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayah dengan perkumpulan ini, sehingga kita semuanya termasuk yang selalu diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk jalan yang benar, jalan yang menguntungkan kita, menguntungkan orang lain. Nah, jadi biasakan sekarang ini kita mempunyai sebuah persepsi begini, selamatkan dulu kita, baru kemudian sekitar kita. Tapi sebelum kita menyelamatkan diri kita sendiri, maka jangan berharap kita akan bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa? Karena al-masyghul la yushghal, itu kaidah sudah. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk itu tidak akan disibukkan lagi dengan hal yang lainnya. Dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya, mau menyelamatkan orang lain gimana? Gitu. Nah, selamatkan dulu diri kita, baru kita akan selamatkan orang lain. Sehingga jadikan diri kita itu solihah, baru kita akan mensolehkan orang lain. Itu yang benar. Nah, tapi kalau seperti yang dikatakan oleh setan itu, iya, anak mau jadi seperti Syekh Khadijah, mau. Tapi kalau suaminya seperti Nabi Muhammad, iya, aku mau jadi seperti Mukarramah kalau suaminya seperti Habib Hasan Baharun. Nggak bisa begitu. Kita mulai dulu. Kita berubah dulu. Nanti orang lain itu akan otomatis akan berubah dengan perubahan kita. Karena kaitannya apa? Secara ilmiah, ya, dakwah bil hal itu lebih afsah daripada dakwah bil maqal. Yang kita ucapkan dengan apa yang tampak, ya, yang tampak dan disaksikan oleh orang lain itu lebih mengena ke dalam hati ketimbang yang kita katakan. Kalau cuma sekedar mengatakan, siapapun bisa, non muslim juga bisa, anak kecil juga bisa meniru. Tapi bukan sekedar ucapan, tapi bahkan itu ada sebuah tindakan, nah itu yang sulit. Nah, sehingga disinilah makanya kalau seumpama kita mulai dahulu, kita menjadikan diri kita solihah dulu, maka otomatis yang melihat yang di sekitar kita itu akan terbawa. Jadi apapun yang kita ucapkan, oh iya memang dia itu seperti itu. Oh iya memang dia itu memprakarsainya. Iya, dia itu mengawalinya. Iya, dia itu sudah melaksanakannya. Nah, jadi seperti contoh ya, ada sebuah kejadian. Baru-baru ini, di mana ada satu orang, setahun lalu ada orang ngundang Ustadz. Ustadz naikin mobilnya, mobil sport, ya, mobil mahal, mobil Porsche, ya, Porsche. Nah, Ustadz kan senang nyetir sendiri, Ustadz senang mobil itu senang. Akhirnya yang punya mobil itu bilang begini sama Ustadz, Ustadz kalau antum mau mobil ini, antum bawa. Berarti Ustadz tinggal bilang apa? Tinggal bilang mau. Ustadz sudah bisa miliki itu. Tapi itu nggak boleh. Kita nggak boleh merendah sama orang. Karena kita punya ilmu. Itu konsekuensi. Jadi seperti Abu Ya Hasan bilang, kalau ente, Abi nggak pernah maksa ente menjadi orang alim. Tapi ketika ente sudah menjadi orang alim, mulai saat itu ente bukan milik ente. Ente milik Allah, milik Rasulullah, milik umat. Nah, sehingga di antara konsekuensinya kita nggak boleh merendahkan ilmu. Ilmu itu sudah memuliakan kita. Ilmu sudah menjadikan kita seperti ini sekarang ini. Lalu balasan kita pada ilmu itu apa? Jadi jangan sampai kita itu merendahkan. Di antara yang merendahkan ilmu itu adalah kata Nabi SAW dalam hadisnya, man akrama ghaniyan sholihan faqad zahaba sulusadini. Barang siapa yang menghormati, memuliakan orang kaya tapi yang soleh, karena kekayaannya, bukan karena yang lainnya, karena kekayaan. Maka akan pergi, kata Nabi, dari orang itu 2/3 agamanya. Sehingga kita nggak boleh untuk mengatakan mau gitu, nggak mau. Nah, jadi harusnya kalau mau ngasih sama Ustadz itu nggak usah pakai bilang begitu. Langsung, Ustadz, mobil ini buat antum. Nah, itu kita terima. Oh, ya Allah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan antum. Nah, ini enggak. Dia ngomongnya begini. Ustadz, kalau antum mau, mobil ini bawa. Nah, gitu. Nah, sehingga apa? Itu nggak boleh kita dalam apa? Itu merendahkan ilmu. Sehingga Ustadz diam, nggak jawab. Tapi kemudian Ustadz jadikan sebuah pelajaran. Karena apa yang Ustadz alami itu biasanya Ustadz jadikan sebuah pelajaran. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ya. Apapun yang Abu Ya
ceritakan pada Ustaz, apapun yang Abuya Hasan itu pesankan pada Ustaz, itu berarti berdasarkan pengalamannya. Itu yang Ustaz ajarkan pada anak-anak. Saya ceritakan kepada ya Awi, ya Ahmad, dan sebagainya. Akhirnya, katanya mereka, "Loh, Bi, kenapa nggak bilang iya, Bi? Cuma bilang iya aja udah di mobil itu dibawa, Bi, kan asik, Bi." Pokoknya bilang gitu. Nyudutin Ustaz lah, bilang. Nggak boleh. Orang punya ilmu nggak bisa begitu. Nah, akhirnya apa? Karena mereka itu masih penasaran, sempat ya Alawi itu WA sama yang punya mobil itu. "Haji, mau dijual berapa itu mobilnya?" Akhirnya katanya Haji itu, "Maaf, mobil itu nggak dijual. Itu adalah hadiah untuk istri," gitu. Untuk istri anak. Sehingga Pak pupus sudah harapan. Ya Alawi, Ahmad, oh nggak bakalan berarti udah nggak bakal. Akhirnya untuk menutupi kecewanya mereka, saya bilang, udah cari aja, cari mobil gitu nggak terlalu mahal kok, nggak sampai 1 miliar itu bilang. Cari aja, kita nanti beli. Daripada kita ngerendah diri pada orang, ngapain? Nah, cari Mercy yang 2 kursi itu, yang sport itu. Mercy, BMW, coba ini nggak ada cocok, nggak ada cocok. Pas setahun, subhanallah, baru-baru ini, seminggu yang lalu, mobil itu datang sama orang yang punya itu dikasih nomor satu. Nah, itu contohnya gitu. Lihat gimana kalau kita itu tidak merendah karena kita punya ilmu konsekuensi, maka Allah akan memuliakan kita. Tapi kalau kita merendah, apalagi sampai merendah dengan minta-minta pada orang lain dan sebagainya, jangan berharap. Nah, oleh karenanya kan ini salah satu contoh ya buat kalian semuanya, bahwasanya jangan pernah kita merendahkan Allah. Allah itu adalah zat yang maha profesional. Allah sangat maha tahu kebutuhan kita berapa, apa yang dibutuhkan, itu semua Allah Ta'ala sangat tahu. Sehingga apa? Yang perlu kita lakukan itu adalah menerima dan meminta. Menerima dan meminta. Menerima ketentuan Allah, rezeki Allah, tapi meminta hanya kepada Allah, jangan kepada siapapun. Ya. Itu yang harus kita laksanakan di dalam dunia ini. Menerima dari siapapun, tapi kita harus tahu dengan hakikat yang memberikan itu adalah Allah. Tapi melalui siapapun. Tapi tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Jadi segitiga kita. Jadi dari Allah kepada Allah untuk Allah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itu semua tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita itu terus membenahi diri. Nah, jadi jangan khawatir. Makanya Abu Hasan itu ada 3 hal yang diajarkan kepada anak-anaknya yang sangat-sangat fondalis lah gitu. Jadi sangat kokoh, kuat itu dalam diri anak-anaknya. Apa itu yang pertama? Rezeki nggak kemana-mana. Rezeki itu jangan nggak bakal kemana-mana. Itu diajarkan kepada anak-anaknya itu, Ustadz masih ingat itu dari umur 7 tahun itu sudah diajarkan. Sehingga kita mau di mana saja, mau ngapain saja, kita udah tahu rezeki kita nggak kemana-mana. Mau tidur, mau kemana, kalau memang rezekinya ya sudah pasti datang. Nah, ini penting sekali. Untuk apa? Supaya kita ini para ustazah, ya, kalian yang sudah punya ilmu yang harus menyebarkan ilmunya Nabi SAW, kalian harus mempunyai konsep kehidupan passive income. Apa passive income? Passive income itu mau kerja, mau dakwah, nggak dakwah, tetap kalian bisa makan. Itu harus diterapkan itu. Gimana caranya? Silahkan, mau dagang, mau online, mau ini, sebagainya. Jangan sampai tergantung kepada dakwah. Kalau nggak dakwah, nggak bisa makan. Kalau dakwah, baru makan. Nah, itu bahaya itu. Itu bahaya. Kenapa? Walatabi'u bi'aitillahi samanan qalila. Jadi Allah Ta'ala itu selalu melihat, selalu memandang, selalu mengawasi. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Nah, oleh karena jadi kita harus mempunyai program dalam kehidupan ini adalah passive income. Jadi walaupun kita tidak dakwah, kita bisa makan. Nah, tapi kalau kita dakwah baru kita bisa makan, nah itu bahaya sekali. Jadi kalau kita nggak bisa jaga hati, bisa terbawa kita. Seperti yang sekarang ini yang banyak ini. Ya, tapi jangan sodon. Ya, saya lagi jangan sodon. Jadi orang seperti itu nggak boleh kita merendah. Ya, nggak boleh kita mencilat. Nggak boleh kita itu sampai melakukan sesuatu yang sekiranya dia itu memberikan sesuatu kepada kita. Jangan. Nah, jadi kita harus yakin rezeki nggak mana-mana. Nah, itu yang pertama yang ditanamkan oleh Abuya. Yang kedua, Abuya selalu menanamkan kepada kita untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itu sangat berharga, sangat bernilai, dan sangat berarti untuk diri Ustadz dan anak-anaknya Abuya. Kenapa demikian? Karena dengan kita itu merasa tidak lebih baik daripada orang lain, sasaran dakwah kita itu maksimal.
Tapi kalau kita itu merasa lebih baik daripada orang lain, maka yang bukan golongan kita itu kita anggap ini adalah golongan yang sesat, golongan yang pasti masuk neraka dan sebagainya. Jangan itu bahaya itu banyak itu. Bahkan di antara tanda-tanda akhir zaman kata Nabi SAW, jabu kullu dzi ra'yin bi ra'yi. Setiap orang beranggapan bahwasanya ini yang benar, yang lainnya salah. Itu nggak boleh. Dalam agama tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menetapkan semua kebaikan bukan di awalnya, bukan di pertengahannya, tapi semua kebaikan itu terletak pada akhirnya. Bagaimana akhir kita? Itulah menentukan kita ini baik atau tidak. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Fa'innal umura kullaha bi khawatimiha." Setiap urusan itu tidak ditentukan di awalnya, pertengahannya, tapi di akhirnya. Nah, sehingga kita nggak bisa menentukan, wah ini lebih baik, oh ini lebih jelek, dan sebagainya. Bukan ranah kita. Bukan urusan kita. Ingat kan, ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian Nabi itu diingatkan dengan masa-masa jahiliyah. Ingat nggak, ya Rasulullah, fulan itu, yang sekarang begini, gitu, dan sebagainya. Apa kata Nabi? Jadi sebut. Kenapa? Sebutan kamu terkait dengan mereka, itu seakan menghukumi. Aku hanya mengingatkan saja, jangan kau ingatkan. Sampai segitu Nabi SAW. Supaya kau lebih tahu ya Rasulullah ini bagaimana masa lalunya. Enggak perlu aku tahu. Karena memang Nabi SAW sekelas Nabi saja ya, apalagi seperti kita, itu tidak ada tuntutan di dalam agama ini atau perintah daripada Allah untuk kita memvonis orang lain atau menilai orang. Enggak ada. Sebutin. Mana hadisnya? Mana Al-Qur'annya? Kita dituntut untuk menilai orang lain. Enggak ada. Semuanya itu di dalam penilaian Allah, pengawasan Allah, dan Allah akan mengganjar. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita kan, kalau semua ada satu orang dari awal dia lahir sampai dia meninggal bermaksiat, lalu kemudian Allah masukkan surga, kita komplain? Kita komplain? Enggak perlu kita komplain. Kenapa? Karena itu haknya Allah. Ya sudah sama. Jadi kenapa kita sampai membatasi rahmatnya Allah? Jangan. Nah, oleh karena itu yang ditandai oleh Abuya. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan beliau katakan, kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, setiap enak. Hidup di mana saja enak. Nah, supaya kita bisa merasa seperti itu gimana? Nah, supaya kita bisa merasa seperti itu, ya kita lakukan sesuatu yang halal, ya, yang sekiranya mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Nah, seperti Ustaz main bola, ya. Nah, itu kan mengingatkan Ustaz. Bahwasanya kita jatuh juga sama mereka dan sebagainya. Kalau semua main bola itu menganggap Ustaz seperti Ustadznya, Ustaz nggak mau, Ustaz nggak senang, Ustaz marah sama dia. Jadi kenapa? Karena main bola itu tujuannya itu untuk melatih hati, melatih jiwa, bukan cuma melatih badan. Ustaz lakukan apa? Ustaz senang olahraga dan sebagainya. Apa yang berat dilakukan di dalam hati itu kita laksanakan. Untuk apa? Supaya kita merasa bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Gitu. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, makanya Abu Yasir mengatakan pada Ustaz, Segar, usahakan kamu itu berada di titik nol. Jangan pernah beranjak dari titik nol. Sampai kapan? Sampai kamu meninggal. Nah, itu Ustaz pikir dulu, karena Ustaz diajarkannya semacam itu dari mulai umur 7 tahun ya, sudah diajarkan oleh Abu Ya seperti itu. Ustaz pikir, wah, nol mudah. Yang sulit itu nomor 1 sampai nomor 10 gitu. Nah, itu sulit. Tapi kalau nol kan mudah. Ternyata sulit sekali gitu. Karena Ustaz seperti sekarang kemana-mana. Ustaz barusan hadir pengantinnya Ustaz Rifah Alawiyah, dia anak satu-satunya dari orang tuanya Al-Atos. Nah, banyak Abdul Rahman bin Agil Al-Atos, keponakan daripada Habib Zain. Sehingga dia minta Ustaz datang ngarep, Ustaz datang saksian, seberat banget gitu, karena dia sendirian. Nah, sehingga Ustaz berangkat. Padahal Ustaz harusnya hari ini ke Banjar. Tapi Ustaz pagi jam 3 sudah berangkat. Itu nanti sore langsung ke Banjar. Nah, jadi ini semua Ustaz lakukan untuk apa? Karena kita jangan pernah merasa lebih baik. Jadi menjaga. Ketika Ustaz datang ke sana, wah itu semuanya habaib. Yang habaib itu selama Ustaz minta foto sama Ustaz, selfie Ustaz. Nah, itu kan nggak mudah kayak begitu. Tapi berkatnya Abu Ya itu mendidik Ustaz untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi mudah sekali. Ya biar aja ya mereka begitu karena mereka tertipu. Mereka buat begitu karena akhlak mereka bagus. Kalau semua Ustaz tidak dihormati di suatu tempat, Ustaz kan bakal katakan bukan karena mereka, bukan karena salah mereka, tapi karena salahnya Ustaz, karena banyaknya dosa Ustaz, sehingga mereka tidak menghormati Ustaz. Padahal Ustaz pakai gamis, padahal Ustaz pakai imamah.
Nah, itu salah satu daripada pendidikan Abuya untuk kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, itu kalau sudah kita merasa seperti itu, jadi nikmat. Jadi ngelihat siapapun, kita senang. Sama seperti ini. Kenapa kita itu mudah sekali marah-marah sama suami? Ayo. Karena kita itu merasa bahwasanya suami itu tidak lebih baik daripada kita. Kalau seorang suami itu dirasa oleh kalian itu lebih baik daripada kalian, maka kalian tidak akan berani. Contohnya, coba kalian berani nggak marah sama Ustaz? Marahi Ustaz, berani nggak? Ngomongin Ustaz atau berbicara agak keras, agak tinggi pada Ustaz, berani nggak? Nggak berani kan? Karena apa? Karena kalian menganggap Ustaz adalah gurunya. Nah, jadi anggap orang lain itu harusnya seperti itu anggapannya, sehingga kita mudah untuk apa? Untuk menjalani kehidupan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Emang nggak mudah, ikhwati semuanya ya. Menjalani kehidupan itu nggak mudah. Jadi harus penuh perjuangan. Ya, bagaimana saya katakan bahwasanya setiap kebaikan itu bisa kita raih dengan salah satu daripada 3. Jadi dengan 3 hal itu baru kita bisa meraih suatu kebaikan. Baik itu kebaikan berupa anugerah Allah, berupa pahala Allah, berupa wilayah Allah. Ya, itu harus kita jalani dengan 3 tahapan. Ya, pertama kita tidak akan merasa enak. Mana ada orang sholat enak? Dan kita hadir semacam itu enak, semacam ini enak. Harus kita paksa dulu, kita mujahadah dulu. Nah, kemudian yang kedua, karena keterpaksaan. Ibadah itu harus penuh dengan paksaan. Nanti lama-lama dia akan terbiasa. Nah, setelah itu justru kalau dia itu tinggalkan, dia nggak enak. Itu yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, dengan hidayah. Tanpa hidayah nggak mungkin. Jadi kalaupun orang itu bisa melaksanakan yang pertama, yang kedua, tapi nggak ada hidayah dari Allah Ta'ala, nggak bakal bisa. Nah, sehingga di atas itu semuanya, seperti Ustadz sekarang ini, kewajibannya apa? Ustadz menyampaikan pada kalian, ukhti-ukhti semuanya, akhwati. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal terlaksana. Ustadz hanya menyampaikan. Urusan kalian mau melaksanakan apa yang Ustadz tuturkan, Ustadz katakan, Ustadz sampaikan, itu urusan Allah, bukan urusan Ustadz. Nabi kita Muhammad SAW saja dan semua para nabi serta semua para rasul itu mereka itu tugasnya hanya wama alaina illal balag, kami tidak mau punya kewajiban kecuali hanya menyampaikan saja. Selebihnya itu urusan Allah. Nah, apalagi sampai kita itu mau memvonis orang lain, apalagi suami kita dia begini jangan. Mulai sekarang kalau mau bahagia seperti gambar Ustadz yang kemarin itu yang nyebar itu yang ada kata-katanya itu pengen bahagia. Jangan bersandar pada orang lain. Jangan terkait dengan orang lain. Tapi biarkan kita bersandar pada kita sendiri dan pada Allah. Kamu akan bahagia. Nah, termasuk mencintai suami. Jangan. Yang kita cintai itu fungsinya suami. Yang suaminya kita cintai, ngapain? Nah, fungsi itu, kalau sama kita cinta pada suami, itu sangat menyiksa kita. Dia keluar, kita kepikiran sama siapa, ngapain aja, ngapain kita mikirin semacam itu. Kalau Allah berkehendak sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala, nggak ada bisa berubah. Tapi kita tidak termakan dan tidak terbawa. Tapi kalau semua kita itu pikirin, setiap keluar pikirin, suami begini kita pikirin, ya habislah kita. Ini yang dimasukkan oleh Islam, husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk daripada kebagusan seorang mukmin, dia itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya. Nah, jadi gimana caranya? Cintai fungsinya. Fungsi suami. Fungsi suami itu untuk meraih ridhonya Allah. Fungsi suami itu untuk meraih cintanya Rasulullah. Fungsi suami itu adalah untuk masuk kita dalam surga. Nah, selebihnya enggak. Karena apa? Dia nggak berhak untuk dicintai. Karena jadi adanya suami itu kebanyakan pecundang gitu. Maunya marah-marah saja, tapi dimarahi dia nggak mau. Merintah-merintah saja, egois dan sebagainya, tidur ngorok, nggak mandi, 3 hari bau. Wah, itulah suami. Jadi nyalain terus. Jadi menyebalkan banget gitu. Tapi kalau kita tahu di balik itu fungsinya suami itu apa? Gitu. Nah, maka kita akan memuliakannya. Kita akan menjaga fungsi itu seutuhnya. Nah, oleh karena itu, jadi belajar untuk tidak terkait dengan orang lain, itu maksudnya. Anak-anak titipan Allah. Kita diperintahkan untuk menjadi contoh yang baik kepada dia. Karena kita adalah gambaran hidupnya. Kita ini, orang tua, adalah gambaran hidupnya dia. Setiap anak itu akan merasa bahwasanya orang tuanya itu adalah superhero dalam kehidupannya. Nggak ada yang lebih dari ibunya, nggak ada yang lebih dari ayahnya. Itu setiap anak seperti itu. Nah, dari seumpama kita itu biasa berantem di depannya anak-anaknya, biasa ngeliat sinetron, biasa ngeliat TikTok,
biasa ngelihat ini depan mereka dan sebagainya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu dianggapnya itu benar. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak itu kemudian meniru. Karena mereka itu menganggap bahwasanya yang dilakukan oleh orang tua itu adalah yang paling benar di dunia. Gimana kalau semua kita termasuk yang mencontohkan yang tidak baik? Sementara itu dianggap oleh anak kita itu adalah yang paling benar. Nah, ini salah satu contoh. Jangan kita pernah terkait sama mereka. Mereka itu adalah titipan Allah. Untuk apa? Bukan hanya untuk dikasih makan, tapi untuk dididik, untuk diberikan contoh yang terbaik, untuk diberikan tauladan yang terbaik. Kita harus ngerem-ngerem, jaga-jaga. Kalau mau tiktokan, tutup pintunya di kamar aja. Jangan sampai mereka melihatnya. Nah, kalau mau sinetronan dan sebagainya, jangan sampai mereka melihatnya. Sesuatu yang tidak baik, yang kamu tidak mau anak-anak seperti itu, jangan kamu tunjukkan depan mereka. Nah, maka nanti anaknya itu akan mengikuti kita. Jadi seperti kalian tanya Pak Ustaz, Mukarramah gimana? Mukarramah ini alhamdulillah, demi Allah saya bersumpah, semenjak kecil sampai sekarang, nggak pernah anak mendengar Mukarramah bicara orang lain yang tidak baik. Mukarramah itu 3 hari khatam Quran. Kalau jam 2 malam sudah bangun. Terus baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nanti habis salat subuh baca wirid, sampai jam 8 selesai. Setiap hari itu yang dilakukan. Saya masih ingat. Ustaz paling takut pada sore hari. Kenapa? Sore hari itu Ustaz belajar ngaji pada Mukarramah. Dan Ustaz alhamdulillah umur 6 tahun masih ingat. 6 tahun khatam Quran kepada Mukarramah. Alhamdulillah Ustaz masih ingat sampai sekarang, dari umur 6 tahun sampai sekarang Ustaz nggak pernah sholat sendirian. Sholat jamaah. Kenapa? Karena Mukarramah yang ngajar. Alhamdulillah, Ustaz bersumpah alhamdulillah, wallahil adzim Ustaz nggak pernah bicara dengan ucapan kotor, kata hewan dan sebagainya yang saya ucapkan. Dan alhamdulillah. Kenapa? Mukarramah yang melarang. Mukarramah yang menakuti. Dan kami tidak pernah melihat Mukarramah sampai berbicara seperti itu. Nah, sehingga pantas untuk jadikan seseorang yang superhero bagi kita, sehingga saya katakan, selama ini, sampai sekarang ini, Ustaz nggak pernah melihat seorang istri solihah seperti Umi Ustaz. Karena Pak Ustaz menyaksikan sendiri, Ustaz lihat sendiri. Gitu. Nah, ini contohnya. Yang terjadi pada anak itu seperti itu kepada kalian. Nah, kalau kalian tuh ngasih contoh yang tidak baik, maka pastinya ya anak itu akan meniru. Apapun yang kalian lakukan itu, maka akan menjadi sebuah kebenaran yang tidak bisa ditentang oleh mereka. Nah, ini yang penting untuk kalian. Jadi, ku anfusakum wa ahlikum nar, itu konsepnya. Benahi diri kalian dulu, kendalikan diri kalian dulu, sambilan. Bukan berarti kita itu mohon maaf, saya nggak bisa nasihati orang, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan tauladan pada orang lain. Karena apa? Karena saya masih membenahi diri. Bukan begitu. Maksudnya, sambil kita berjalan apa yang kita diperintahkan Allah Ta'ala, kita fokuskan semua yang kita lakukan itu pada kita sendiri. Ya. Nah, supaya apa? Jangan sampai ditiru. Jangan sampai dikenal dengan yang tidak baik. Karena kita akan menjadi sebuah sejarah, bagian dari sejarah. Paling tidak sejarah bagi keluarga kita dan anak keturunan kita. Nah, itu yang perlu antum fahami semuanya. Nah, dan jangan kalian katakan bahwasanya di antara kita ini beda-beda, status sosialnya beda, nasabnya beda, rasnya beda, dan sebagainya. Enggak, semuanya dikasih kesempatan. Semuanya bisa mimpi Rasulullah, bisa. Semuanya bisa jadi wali, ya bisa. Semuanya bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, bisa. Kenapa? Karena setiap orang itu dengan keadilan Allah berikan modal yang sama. Nah, di antara kalian kan ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang biasa banget, ya. Tapi nggak ada yang jelek, insya Allah. Semuanya cantik. Ya. Nah, tapi dari yang berbeda-beda wajahnya, kulitnya, bentuk tubuhnya, dan sebagainya itu kan Allah Ta'ala menciptakan mereka itu dengan konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Konsepnya adalah Allah menciptakan semua orang dengan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu kalian asah, kekurangan itu kalian tutupi sampai habis, kekurangan itu ditutupi dengan kelebihan. Itu yang harus kita lakukan. Makanya Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi semua itu kembali kepada situ. Ayo, kita berkompetisi. Ayyukum ahsanu amala itu kita berkompetisi antara Ustaz sama kalian. Ayo berkompetisi. Semua punya modal, kalian bisa menjadi wali ya cepat, bisa, bahkan perempuan lebih cepat daripada seorang laki-laki. Orang laki mau jadi wali itu memerlukan poin yang banyak, dengan usaha yang banyak. Nah, tapi kalau kalian ingin mengumpulkan poin yang banyak, mudah saja mas suami, tinggal kendalikan nafsunya.
Mau marah jangan marah gitu. Mau ini jangan. Kenapa? Yang mengendalikan suami begini begitu, yang meremot suami begini begitu kan Allah. Bukan dia sendiri. Tujuannya siapa? Kamu. Kamu yang mau diangkat derajatnya, kamu yang dihapuskan dosanya, kamu yang mau diberikan pahalanya, nggak mau. Nah, makanya kan Allah Ta'ala kemudian mengingatkan ini semuanya yang saya ceritakan ini dengan mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang terjadi itu masalahnya itu banyak hamba yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena semua ada kelebihannya, tapi kelebihannya nggak dipakai. Kelebihannya itu nggak digunakan. Sehingga yang ada ini, sambat saja terus. Nggak ada syukurnya. Padahal yang ada itu nikmat. Bahkan Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Hai kalian semua, kalian. Bukan perorangan, bukan individu, kalian semuanya. Kalau semua kalian itu menghitung nikmat Allah kepada kalian semuanya per individu, la tusuha, kamu tidak akan bisa menghitung. Dari saking banyaknya nikmat yang diberikan. Cuma kita ini kadang-kadang terbutakan. Karena apa? Belum dapat hidayah. Makanya kemudian Allah Ta'ala firman, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, akalnya nggak dipakai. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena Allah nggak berkehendak. Supaya Allah berkehendak bagaimana? Makanan yang halal, selalu mau diperingati, dan cari peringatan itu, dekatkan diri kepada para guru, ikuti live-nya, dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang bisa bermanfaat untuk kita. Nah, tapi kalau seumpama kita tidak mendekati sebab-sebab tersebut, pada Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sebab, semua ada sebabnya. Sebab hidayah itu ada. Sebab hidayah di mana? Di pengajian, di peringatan. Nah, jadi jangan malah itu melakukan sebab-sebab kemaksiatan, lihat TikTok, mereka itu kan arah-arah maksiat. Nah, kadang-kadang walaupun kita nggak boleh suudzon, cuma mandang mereka itu ada asarnya dalam hati. Sebagaimana kata Al-Habib Ali Habsyi, memandang mereka itu satu kali menumbuhkan benih-benih kemunafikan selama 40 hari lamanya. Nah, kalau setiap hari, setiap saat kita melihat semacam itu, apa kiranya kita mau mendengarkan khutbah, mendengarkan penjelasan-penjelasan semacam ini, pemaparan semacam ini? Nggak bakalan. Karena apa? Dia tidak menjalankan sebabnya. Nah, ala kulli hal, bahwasanya adanya grup ini bagus sekali ya. Nah, tapi usahakan untuk jadi sebab untuk kita itu juga berdakwah. Gimana caranya? Jadi kita sudah bikin grup kan di WA ini. Nanti Ustaz kirim setiap hari. Ada video-video, dengerin. Saat potong sudah cuma 2 menit, 1 menit, sampai 5 menit paling lama. Udah itu ada fotonya Ustaz, terus ada tulisannya. Resapi, baca dulu, kemudian sebarkan. Sehingga apa? Dengan kita melaksanakan seperti itu, berarti kita telah memperbanyak sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah. Jadi HP kita barokah, internetnya juga barokah, karena apa? Digunakan untuk dakwah. Terus sebarkan, yang penting kita sebarkan. Silakan sebarkan, mau orang itu mau taruh di status kita, mau kita kirim ke sosmed yang lainnya dan sebagainya, silakan. Yang penting pokoknya kita sampaikan. Urusan orang itu beda-beda menanggapinya, ya itu urusan antara dia sama Allah. Karena Allah kalau berkehendak tidak memberikan hidayah, nggak bakal bisa. Jadi jangan pernah memusingin apa katanya orang lain, apa yang digubris orang lain, jangan pernah dipusingin. Yang penting adalah kita ini berbuat untuk Allah dan Rasulnya, berbuat untuk kita sendiri, untuk menyelamatkan kita sendiri nanti ketika kita berada di alam kubur nanti. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya berharap kepada kalian, ayo tetap bersatu dan ayo belajar untuk kita saling merasa ukhuwah di antara kita. Jadi kalau itu kita ingin tahu keimanan kita dan kadar keimanan kita, lihatlah orang yang ada sekarang ini. Antum bisa lihat semuanya, wajah-wajah mereka, oh ini fulana, oh ini teman anda di sekamar, oh ini teman anda sekelas dan sebagainya. Nanti lihat, kalau kita anggap mereka semuanya saudara, nggak ada musuh sama sekali, nggak ada yang kita benci sama sekali, nggak ada yang kita iri sama sekali. Itu berarti kita tanda iman kita mendekati sempurna, dan semoga kita semacam itu. Tapi kalau sama kita itu melihat, oh ini nih yang jahilin anak dulu nih, ini yang suka buat anak sakit hati, ini yang suka ada. Kalau sudah seperti itu berarti kurang iman ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk menjalani kehidupan dengan hakikah. Apa itu menjalani kehidupan hakikah? Kita ini hamba yang
diperintahkan Allah Ta'ala untuk pasrah kepadanya. Apapun yang terjadi, Allah telah menyatakan bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Jangan sok-sok tahu dengan mengatakan, oh bukan ini yang terbaik, sampai kita menangis, saya sakit dan sebagainya. Jangan. Allah lebih tahu. Yang ada itu syukuri, alhamdulillah, nah seperti ini, alhamdulillah. Nanti terkuak nanti. Oh ternyata maksudnya Allah Ta'ala seperti ini adalah begini. Oh ternyata, jadi tujuannya Allah Ta'ala itu mau ngasih pahala, mau menghapuskan dosa, atau mengangkat derajat. Nggak ada yang lainnya. Semuanya baik. Ya, nah, jadi kalau kita hidup seperti itu kan enjoy. Jadi biarkan orang yang gigit jari, biarkan orang yang benci kepada kita tambah sakit hatinya, tambah jantungan akhirnya cepat mati. Biarin aja dia cepat mati, salah sendiri. Nah, kita kan enak. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi menjalani kehidupan itu harus kita kendalikan diri kita sendiri dulu, baru kemudian orang lain. Jangan pernah kecewa dan jangan terkait dengan orang lain kalau bisa. Jangan pernah kecewa, kenapa? Karena sesungguhnya terjadi itu adalah yang terbaik. Jangan pernah terkait sama orang lain karena supaya kita itu bahagia. Kalau kita terkait dengan orang lain, maka susah kita akan bahagia. Suami di rumah, suami saya. Suami di luar, itu urusannya. Bukan urusan saya. Harus seperti itu. Kenapa? Haknya kita kepada suami itu ada di rumah. Ada suami kita. Di luar itu bukan suami saya. Nah, itu caranya. Jadi jangan sampai, wah nanti kayak gini, nanti begini. Itu semua dari setan. Percayalah. Ya. Ustaz ini sudah menjalankan kehidupan ya, alhamdulillah sekarang udah 48, sebentar lagi 49. Ustaz sudah alhamdulillah berusaha untuk menjadi seorang yang cerdas ya. Cerdik. Artinya apa? Menjalani kehidupan itu sesuai dengan konsep kehidupan. Konsep kehidupan itu adalah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak bakal luput, nggak bakal salah. Saya coba yang ini. Saya terapkan, saya praktekkan. Ternyata benar seperti yang disampaikan oleh Nabi. Nggak ada yang luput, nggak ada yang salah. Nah, kita pengen mulia, ya udah taat pada Allah. Kita mau bahagia, ya udah taat pada Allah. Gitu. Nah, cuma untuk taat pada Allah itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita itu ada setan, ada hawa nafsu, ada cinta dunia. Itu yang menyebabkan kita itu jadi berat. Nah, makanya kalau semua ini terus kayak begini nih, setiap bulan bisa jadi 1 tahun sudah banyak jadi wali di antara kalian. Insya Allah. Nah, karena apa? Diingatkan lalu dia itu mau mengendalikan nafsunya. Jangan pedulikan suami, biarkan suami masuk neraka. Kita masuk surga sama Abu Ya, sama Habib Rasulullah SAW. Biarkan nanti suaminya yang minta tolong adikku, tolong istriku, biarin, kapok lo. Biarkan kamu rasain dulu ya. Kamu suka begitu, aku dulu di dunia. Biarin. Nah, nanti baru kita tolong. Gitu. Tapi kita masuk surga duluan. Oke? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya cuma pikirkan suami dunianya dipikirin terus ngapain, apa faedahnya itu apa gitu loh. Ayo sekarang jangan pernah terkait dengan orang lain. Ada landasannya Ustaz? Ada. Hadisnya Nabi yang berbunyi kun ma'al khalqi ka'an la khalq. Jadilah kamu itu bersama makhluk. Siapa makhluk? Suami kamu, orang tua kamu, saudara kamu, anak-anak kamu. Semuanya itu ya bikin apa ya? Bikin nyebelin semuanya. Mau orang tua nyebelin, suami nyebelin, anak-anak nyebelin. Kalau kita betul-betul ya teliti, pasti itu yang terjadi. Nyebelin. Gak ada yang seperti yang keinginan hadir, nggak ada. Yang nyenengin murni nggak ada. Di dunia nggak ada yang nyenengin. Ada. Yang ada nyakitin dia. Gitu. Nah, tapi kalau kita itu sudah bisa menerapkan kul ma'al khalqi kan la khalqa. Jadilah kamu bersama makhluk itu seakan tidak ada makhluk. Yang ada antara kita sama Allah. Allah yang menggerakkan. Nah, sehingga apa? Biasakan untuk kita tidak langsung merespon terhadap sesuatu yang terjadi. Tapi tunggu dulu, apa perintah Allah di situ? Apa perintah Nabi SAW di situ? Sesuai dengan perintahnya, kita ikuti. Paling tidak, ya biasain ya, kalau kita itu mau ngapa-ngapain, nah, jangan kita langsung respon, tapi tunggu sampai 5 menit. Kita bikin marah, ya, kita kena sundul atau kesandung atau sengaja orang itu begini begitu, tunggu, jangan jawab dulu, jangan merespon dulu, tunggu 5 menit, lihat 5 menit, nah, tunggu sampai 5 menit. Kalau mau marah aja, tapi kalau mau makan maafkan, kalau udah yaudah biarin, toh sudah terjadi juga, toh hilang sakitnya juga hilang juga, udah anak maafin, nah serah ente, tapi tunggu sampai 5 menit. Nah, niscaya semua respon yang kamu lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, itu yang Ustaz harapkan pada kalian semuanya. Kalau kalian
sekarang ini ada 500 sampai 1000. Kalian tuh menjadi waliyah, jadi solihah, jadi muaddibah, jadi penyambung lidahnya Nabi SAW. Berapa banyak anak yang akan berubah. Nah, itu yang diharapkan. Nah, jadi dari 1000 ini jangan kamu anggap itu sesuatu yang remeh, tidak. Bisa jadi dengan wadah ini, komunitas ini, kalian akan menjadi suatu wadah yang berguna untuk dakwahnya Nabi SAW, paling tidak untuk keluarga kita. Gitu. Karena memang sekarang ini zaman-zaman yang satu luar biasa, ya. Satu luar biasa. Ini kata Imam Ali kalau baca, "Iza dhaharal fitan falzamis sukut was sukun." Kalau sudah tampak fitnah seperti sekarang ini, udah diam aja, no comment. Jadi lihat kita berdakwah. Kita dakwah nggak pernah ngobrol yang begini, yang begitu nggak. Nah, yang terkinian usah nggak ikut-ikut. Walaupun kadang-kadang kalau buka medsos itu ya Allah sakit hati banget itu. Kenapa? Ya karena lihat gimana respon mereka, komentar mereka terkait dengan habaib, caci maki habis habaib. Barusan kita dengar lihat Habib Usman dikata-katai dan sebagainya, gitu. Sakit kita, tapi sebenarnya sudah. Udah diam, kita serahkan pada Allah. Allah pasti akan balas. Jadi ini sudah zamannya seperti sekarang ini. Udah nggak usah pedulikan orang lain, pedulikan diri sendiri. Yang penting ana nggak salah kepada Allah, yang penting ana nggak salah kepada manusia. Itu yang dikatakan orang sukses. Sebagaimana Abu Hasan telah berpesan kepada Ustadz, Segaf, kamu harus berusaha menjadi orang sukses. Ketika sudah ada Abu yang mengatakan demikian, berarti Abu itu memberikan sesuatu, bukan bertanya sesungguhnya atau menyatakan sesungguhnya sesuai dengan apa disampaikannya. Ustadz bilang, siapa orang sukses itu, Bi? Nah, sukses itu adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada salah kepada Allah, nggak ada salah kepada manusia. Ingat gak Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah ke Taif? Nah, beliau ketika berdakwah di Taif itu dilempari dengan batu, dengan besi, dengan apa adanya mereka lempari. Sampai Nabi SAW lari, sampai wajah Nabi, sampai kaki Nabi itu semua berdarah. Nah, sehingga pada saat itu datanglah Jibril menampakkan diri kepada Nabi dan tidak terima, marah sekali karena nggak pernah melihat kekasihnya Allah seperti itu. Gitu. Sehingga ya Rasulullah Muhammad doakan mereka, doakan dengan azab, dengan laknat. Apa kata Nabi SAW? La Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Fa inni lam ub'as sabbaban wala la'anan. Semoga Allah mengampuni dosa umatku. Mereka itu melakukan itu karena mereka nggak tahu. Semoga Allah aku tidak diutus oleh Allah Ta'ala sebagai penyebab umatku dilaknat atau penyebab umatku itu tidak dapat rahmat. Sehingga apa? Kemudian datang lagi, Gal ya Rasulullah, aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerintahkan kau, silahkan. Kalau kau mau, 2 orang penjaga gunung yang ada di Taif ini akan mengangkat gunung itu kemudian menimpakan di atas mereka. Kalau kau mau, aku akan ambil tempat mereka pijak, kemudian aku angkat sampai ke tengah langit, lalu aku kembalikan dan berbalik. Kalau kau mau kasih pilihan. Apa kata Nabi Galla? Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dipaksa lagi karena kurang puas. Malaikat Jibril. Apa kata Nabi SAW? Malam yakun bika alayya ghadaban fala ubali. Ya Allah, yang penting kau tidak marah padaku. Yang penting kau tidak murka padaku. Aku tidak peduli. Apa yang terjadi padaku, aku tidak peduli. Karena di dunia ini sebentar. Biarkan aku sakit. Sakitnya itu adalah kebaikan. Nanti di akhirat. Nah, itu yang dirasakan oleh Mukarramah. Jadi saya masih ingat waktu saya kecil itu dimandiin sama Mukarramah. Sambil Mukarramah itu cuci-cuci di kamar mandi. Ustadz sama Abu Yazin kecil dulu. Nah, itu sambil nyuci, beliau meneteskan air mata. Ustadz masih ingat itu. Nah, dia nggak mau sambat kepada suaminya, nggak ditampakkan kepada mereka. Dia jalani saja. Karena apa? Allah Maha tahu. Apa yang terjadi pada kita itu Allah tahu. Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Apalagi kita mengatakan nggak ada teman-temanku yang dapat musibah cobaan seperti aku. Aku yang paling berat. Jangan bilang begitu. Kita nggak tahu aja orang lain. Semua orang itu ada cobaannya semuanya. Dengan kadar keimanannya Allah berikan cobaan. Tambah tinggi keimanannya, tambah besar cobaannya. Bahkan cobaan itu adalah surat cintanya Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza habballahu abdan ibtalahu." Jika Allah Ta'ala cinta pada seorang, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Dan itu adalah pemaparan dari Ustaz. Ayo Ustaz buka seluas-luasnya yang mau tanya. Nah, nanti admin yang menghidupkan mic-nya. Jadi siapa yang mau bertanya, tanya, nanti kita akan bahas sama-sama.
Jadi biar ada solusi. Jadi walaupun kita berjauhan, walaupun kalian sudah punya anak, walaupun kalian sudah tidak seperti yang Ustadz wasiatkan kepada kalian dulu waktu kalian mau berhenti dari pondok. Ustadz bilang kan, tetap ya jadi perawan ya, jangan jadi kayak mak-mak ya. Nanti anaknya udah ubelan, udah nyusui dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya kayak mak-mak. Jangan, tetap yang masih muda. Olahraga. Bukan untuk suami, tapi untuk diri kita sendiri, untuk Rasulullah SAW. Dan ingat, umur WHO yang baru, 45 sampai 65 remaja. 65 sampai 90 dewasa. 90 ke atas baru manula. Nah, jadi kita masih semuanya. Kalau kalian di bawah 45 berarti kalian anak-anak. Nah, kalau kalian 45 ke atas berarti kalian masih remaja. Nah, jadi ya, kenapa bikin mindset seperti itu? Supaya kita itu husnudun kepada Allah. Jadi kita masih sehat, kita masih bisa berjuang, kita bisa berbuat, kita bisa menjadi murabbiyah bagi anak-anak kita. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan. Sebelum terlambat. Nah, nanti kalau sudah datang waktunya, yang namanya lidah kita kaku, badan kita kaku, kita mau nambah amal satu pun sudah tidak bisa lagi, kecuali niat saja dalam hati. Nah, itu susah kita, nyesal. Nah, makanya alhamdulillah kita masih diingatkan seperti ini, ketemu sama Ustadz setiap bulan sekali, insya Allah kita akan mengkaji. Jadi serah kalian mau mengkaji apa bulan ini, atau mau bahas masalah apa, nanti kita akan bahas ya. Selain daripada live-live Ustadz yang lainnya diikuti ya. Nah, karena ilmu yang kita ajarkan itu adalah ilmu yang bersanad langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya buat kalian semuanya, dan semoga kalian semuanya tetap dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dipedulikan dan dikasihi oleh Nabi-Nya, dan selalu mendapatkan perhatian dari Nabi SAW secara langsung dalam mimpi, di dalam gerak-geriknya, sehingga kita termasuk yang menyenangkan Nabi SAW. Setiap hari Kamis dilaporkan amal kebaikan kita selalu membuat Nabi SAW tersenyum dan bangga kepada kita semuanya, insya Allah.